Kalian pernah nggak sih ngerasa pusing atau bahkan bingung banget dengan informasi yang seliweran banyak sekali di HP kita? Setiap kali kita buka medsos selalu ada berita viral ini atau ada klaim sensasional itu, ada tips A, ada mungkin ramuan ajaib B, dan parahnya ketika kita itu telan semuanya mentah-mentah, ujung-ujungnya itu hanya sekedar HOAX atau hoax. Dan saya yakin bahwa kita semua itu pernah jadi korbannya, mungkin tanpa kita sadar pun kita bahkan menjadi seseorang yang menyebarkannya. Dan yang perlu diketahui bahwa di era digital ini, yang namanya informasi itu sudah seperti air bah. Kadang ada yang bersih, ada yang keruh, atau kita bahkan tidak tahu tanpa sadar, mungkin ada air yang ada racunnya. Maka dari itu, mungkin disinilah kita itu butuh terhadap satu skill super yang bisa menjadi tameng bagi kita, atau minimal menjadi pisau analisis. Nama skillnya mungkin kita sudah sering mendengar, yaitu critical thinking. Bahasa gampangnya critical thinking adalah salah satu kemampuan untuk kita itu bisa berpikir logis, jernih, dan gak gampang percaya begitu saja. Nah, ini penting banget apalagi di tengah badai hoax yang mungkin bertebaran di mana-mana. Dan di video kali ini kita akan coba kupas tuntas tentang rahasia critical thinking, gimana caranya supaya kita itu nggak gampang dibodohi, supaya kita itu bisa membedakan antara yang fakta dengan yang fiksi, dan juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih cerdas dalam menyikapi informasi. Jadi sebenarnya apa sih maksud daripada critical thinking, atau bagaimana sih teknikal daripada critical thinking ini? Ya secara gampangnya critical thinking itu salah satu proses untuk kita bisa menganalisis informasi dengan lebih objektif, mengevaluasi fakta, dan juga memberikan penilaian. Yang terakhir kita juga memberikan kesimpulan yang beralasan. Ini sebenarnya bukan soal pinter ya, tetapi soal bagaimana kita itu mau berpikir. Lalu kenapa kemampuan critical thinking ini menjadi sangat penting, terutama di era sekarang ini? Ya pastinya yang pertama adalah menjadi tameng anti hoax. Dengan adanya seseorang ini mempunyai kemampuan critical thinking, dia itu akan tidak mudah untuk termakan berita atau informasi yang bohong atau informasi yang menyesatkan. Ya, jadi ketika kita itu menghadapi satu informasi, kita seakan-akan punya kemampuan untuk selalu bertanya, ini sebenarnya benar atau tidak? Dan kita juga menanyakan, ini sumbernya itu valid atau tidak. Hanya kita itu mempunyai pikiran yang kritis atau critical thinking ini akan menjadikan kita itu menjadi seseorang yang bisa dikatakan sebagai pengambil keputusan yang lebih baik. Ya, seperti kita sadari bahwa kita hidup di dunia, baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, atau di lingkungan sosial, kita akan selalu dihadapkan dengan satu pilihan. Dengan adanya kita mempunyai critical thinking, berpikir kritis, selalu menanyakan bagaimana, apa, dan mengapa, kita pasti akan lebih memilih sesuatu yang lebih baik atau bahkan minim daripada penyesalan. Dan yang ketiga, terhindar dari manipulasi. Ketika kita hidup di dunia, apalagi kita sebagai orang yang mungkin dikatakan sebagai orang yang banyak uang, akan banyak orang yang ingin memanipulasi kita, baik itu berupa iklan, politik, atau bahkan tujuan lain. Ketika kita mempunyai satu kemampuan critical thinking, kita itu seakan-akan menjadi tahu ada udang di balik batu, dan juga kita nggak gampang untuk diombang-ambingkan. Dan yang terakhir, critical thinking itu bisa meningkatkan kemampuan problem solving. Ya, ketika kita hidup di dunia pasti akan selalu mendapatkan masalah ya. Namanya juga dunia adalah tempat yang banyak masalah atau selalu ada masalah. Dengan adanya seseorang itu mempunyai kemampuan critical thinking, pasti dia itu akan menganalisis masalah dari berbagai sisi. Jadi bukan hanya satu sisi, melainkan dia itu menganalisis masalah dari berbagai sisi. Dari situ dia akan menemukan akar masalahnya, dan yang terakhir dia akan menemukan solusi yang efektif. Jadi teman-teman, pada intinya kemampuan critical thinking ini salah satu kemampuan yang cukup esensial untuk kita bisa bertahan dan juga berkembang di era digital yang sangat banyak sekali berita-berita yang bisa kita katakan bohong atau bahkan menyesatkan. Oke, sekarang saya paham bahwa saya itu hanya menyebutkan teori saja dari tadi. Mungkin kalian itu bertanya-tanya, ini kan cuma teori saja. Lalu bagaimana supaya kita itu menjadi seseorang yang jago untuk menjadi critical thinker? Ada beberapa cara mungkin yang teman-teman itu bisa lakukan, karena ini juga sudah saya praktekkan untuk diri saya sendiri. Yang pertama ya selalu bertanya apa atau mengapa atau bagaimana. Jadi istilahnya itu the five whys. Jadi jangan gampang percaya. Ketika kita itu mendapatkan satu info, ya tanyalah apakah ini benar atau bagaimana ini bisa terjadi atau mengapa ini bisa dikatakan sebagai satu fakta.
Jadi ketika kita menanyakan hal-hal seperti itu, sebenarnya kita itu sedang mencari akar masalah atau sedang mencari kebenaran. Bukan hanya kita itu menelan mentah-mentah, bukan hanya kita itu hanya sekedar diombang-ambingkan oleh satu berita yang kita itu belum tahu. Artinya di situ kita itu benar-benar mencari dari sumbernya, bukan hanya di permukaannya saja. Dan cara yang kedua yang teman-teman itu bisa lakukan adalah coba cek sumbernya ketika kalian itu mendapatkan satu informasi. Jadi don't trust, tapi verify. Kalian itu jangan langsung percaya begitu aja, tapi kalian cari sumbernya itu dari mana. Kalian bisa tanyakan siapa yang bilang ini, kira-kira dia tuh bidang apa enggak untuk mengatakan seperti ini. Atau misalkan satu media yang menyiarkan, ya kalian tanyalah, ini medianya tuh kredibel atau tidak, artinya reputasinya itu baik atau tidak. Atau mungkin kalian juga bisa tanyakan bahwa ini kira-kira apa tujuan dibalik kata-katanya atau informasinya. Nah, sekarang mungkin yang kita rasakan, kita itu mungkin percaya terhadap satu informasi yang cuma di-share di chat WA atau di grup WA atau grup Instagram yang mungkin kita tidak tahu kekredibelannya. Ya jelas, kalau misalnya kita itu menerima informasi dari grup WA, ya skip. Dan yang ketiga, cari sudut pandang yang berbeda. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa setiap isu, setiap informasi, setiap berita viral itu ada dari berbagai sisi. Coba kalian itu cari informasi atau opini dari pihak lain. Jadi jangan kalian itu percaya dari satu opini atau narasi satu saja. Jadi hal-hal yang seperti itu ketika kita itu mencari dari berbagai sudut yang berbeda, itu kita akan lebih mendapatkan informasi yang seutuhnya dan kita juga bisa menilai itu secara objektif. Dan yang keempat, kalian coba belajar untuk bisa membedakan antara fakta dengan opini. Ya, secara simpelnya fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara opini itu adalah pandangan pribadi ya. Jadi seringkali yang kita dapati sekarang ini, kadang-kadang ya hoax itu dibungkus. Jadinya adalah sebuah opini pribadi dibungkus seolah-olah menjadi satu fakta. Nah, maka dari itu ketika kita itu mempunyai critical thinking, dengan kalian itu membangun bisa membedakan antara fakta dan opini. Inilah sesuatu yang penting. Dan yang kelima ini penting ya, ini yang sering kali kita rasakan, kalian perlu bisa memperhatikan emosi kalian. Yang perlu kalian tahu bahwa hoax itu selalu dirancang untuk bisa mengendalikan emosi kalian. Ya baik itu rasa senang, takut, atau bahkan emosi yang berlebihan. Nah, saran saya ketika kalian itu membaca sesuatu, di situ kalian itu merasa sangat kesal atau sangat emosinya tuh naik. Stop dulu, jangan langsung di-share. Biasanya kan orang kebanyakan seperti itu, ketika membacakan sesuatu itu langsung kesel banget hatinya, tuh mereka langsung share aja, share kemana, ke siapapun, ke teman-teman atau ke keluarga dekat. Itu jangan. Jadi stop dulu ketika kalian itu merasakan emosi ketika membaca sesuatu atau kalian itu menerima informasi baik itu dari media sosial maupun dari kehidupan nyata. Stop dulu, jangan di-share. Di situ kalian berarti butuh terhadap kemampuan kritis untuk menganalisa satu informasi tersebut. Terakhir, ini yang cukup penting bahwa kita harus sadari bahwa kita mungkin pernah termakan oleh satu hoax. Artinya di cara yang terakhir ini kalian perlu bisa belajar dari kesalahan. Ya, seperti halnya yang tadi saya katakan bahwa saya, kalian, atau bahkan kita mungkin pernah termakan hoax atau menelan berita mentah begitu saja dan kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Itu normal, itu wajar karena kita masih manusia yang bisa berbuat kesalahan. Tetapi yang paling penting ya kita mau belajar dan belajarnya dari kesalahan itu. Jadi kita perlu evaluasi kenapa kok kita pada saat itu bisa termakan hoax supaya di waktu yang mendatang kita tidak terjebak di lubang yang sama. Dan teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mempunyai critical thinking ini bukan cuma buat kita sendiri, tetapi ini adalah salah satu kontribusi kita supaya kita menciptakan satu lingkungan yang informasinya itu sehat. Artinya tidak ada informasi hoax atau informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kita juga bisa menjadi agen untuk bisa menyaring satu informasi dan juga menyebarkan satu informasi yang benar. Jadi teman-teman mulai dari sekarang coba kita itu asah otak kita untuk mempunyai satu critical thinking. Artinya kita jangan mudah percaya, selalulah bertanya dan selalu mencari kebenaran. Ya, jadi dengan adanya kita mempunyai critical thinking, itu kita pasti akan lebih cerdas, lebih tangguh, dan juga kita tidak mudah diombang-ambingkan, terutama di era digital yang super serba cepat ini. Ya, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar kita sama-sama mempunyai satu pemikiran yang kritis dan juga kita bisa mencari kebenaran dan menyebarkan kebenaran. Stay real, stay mindful.